Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu 21 Januari 2023. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita buka telinga rohani kita untuk menerima nasihat firman Allah lewat renungan yang berjudul Dosa Ananias dan Safira. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 1-11. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-1 dan 2. Demikian bunyinya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, tentunya kita tidak asing lagi ketika mendengar cerita tentang sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira yang mati karena mendustai Roh Kudus. Kisah Ananias dan Safira akan menjadi contoh yang lebih jelas di dalam kehidupan kita kalau kita tahu dosa apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Yang pertama, motivasi yang salah. Penulis Kisah Para Rasul menuliskan kisah Ananias dan Safira segera sesudah ia menceritakan bagaimana Barnabas menjual ladang miliknya dan membawa uang hasil penjualan ladang tersebut kepada rasul-rasul. Rupa-rupanya Ananias dan Safira tidak mau kalah. Mereka juga menjual tanah miliknya dan kemudian membawa uang hasil penjualan tanah tersebut kepada rasul-rasul. Mereka melakukannya bukan dengan ketulusan hati untuk menolong saudara-saudara yang tidak mampu, tetapi untuk membanggakan diri. Seorang pakar Alkitab mengatakan bahwa Ananias ini bukanlah jemaat biasa. Ia termasuk salah satu pelayan dan salah satu dari 120 murid yang telah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tetapi Ananias membiarkan iblis menguasai hatinya sehingga ia melakukan perbuatan yang tidak benar. Ia ingin kelihatan hebat dan tidak mau kalah dengan jemaat lain. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa menjaga hati dan menyelidiki motivasi kita ketika melakukan sesuatu. Saat kita mengerjakan sesuatu, ketika memberi, terlebih lagi ketika melayani, apakah kita melakukan semuanya itu dengan motivasi yang benar atau hanya untuk memenuhi ambisi kita supaya mendapatkan pujian, pengakuan, penghargaan, dan kebesaran bagi diri sendiri? Mari ujilah motivasi kita agar langkah-langkah kita tidak terhambat atau bahkan terhenti. Dosa yang kedua adalah cinta uang. Ananias dan Safira memang pasangan yang cocok. Keduanya sepakat untuk menahan sebagian uang hasil penjualan tanah mereka. Kesepakatan yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya Safira bisa memperingatkan Ananias untuk tidak menahan uang tersebut. Tetapi rasa cinta akan uang begitu kuat menguasai mereka. Sayang kalau uangnya diserahkan semuanya. Mungkin seperti itu pikir mereka. Saudara-saudara, kita harus waspada dengan sifat ini. Karena cinta uang akan menyeret kita kepada dosa-dosa yang lain. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan yang ketiga, mereka mendustai Roh Kudus. Ini merupakan alasan umum yang kita ketahui mengapa Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Awalnya sudah dimulai dengan motivasi yang salah, hati yang cinta uang, sehingga akhirnya mereka berdusta kepada para rasul bahwa uang yang mereka serahkan itu merupakan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan tanah mereka. Saudara-saudara, setiap kebohongan yang dilakukan terhadap hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman sama juga dengan membohongi Roh Kudus yang diam di dalam mereka.
Kiranya kisah Ananias dan Safira ini membuat kita belajar untuk berkata benar dan tidak saling mendustai. Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Mengapa dengan manusia lama? Ternyata saudara, manusia lama itu akan menemui kebinasaannya. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara-saudara, manusia lama itu memiliki nafsu yang kuat. Dan kalau kita tidak menanggalkannya, maka nafsu itu akan menyesatkan kita. Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, umat kesayangan Allah, pasti tidak ingin menjadi orang yang tersesat oleh karena manusia lamanya masih menempel terus. Memang tidak mudah menanggalkan manusia lama, tetapi jangan pernah lupa bahwa Roh Kudus adalah penolong yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kita dan senantiasa menyertai kita sepanjang masa selama-lamanya. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita kalau kita mau bertindak untuk menanggalkan manusia lama dengan segala nafsunya yang membuat kita menjadi tersesat dan binasa. Mari renungkan betapa berharganya hidup kita ini. Jangan sampai hanya oleh karena tetap ingin menikmati nafsu dari manusia lama, maka kita rela kehilangan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan kekal. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, sungguh kami berterima kasih karena setiap hari Engkau menunjukkan kepedulian-Mu terhadap kami. Setiap pagi Engkau membekali kami dengan firman-Mu, agar kami tidak tersesat menjalani hari-hari kami di dunia yang penuh dengan penyesatan ini. Bapa, pagi ini kami mohon Engkau menyelidiki dan mengenali hati kami, menguji kami dan mengenali pikiran-pikiran kami. Engkau melihat dan memeriksa motivasi kami, dan tolonglah, periksalah apakah jalan kami serong. Tuntunlah kami ya Bapa, di jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya sikap hati kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Bimbinglah kami ya Bapa, supaya kami selalu taat kepadamu, tidak melawan, tidak memberontak, tidak memalingkan telinga kami dari nasihat-nasihat firman, tetapi sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kepada kami kehidupan kekal. Hanya Tuhanlah yang dapat memelihara kami dari segala yang jahat. Dan hanya karena Tuhan, maka kami dilepaskan dari kebinasaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menjadi penolong yang setia, yang selalu berada bersama kami, siap untuk menolong, menopang, membimbing, menuntun kami, menasehati kami, berbicara kepada kami saat kami berbuat tidak benar dan tidak lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi umat yang sungguh-sungguh lurus, tulus hati, hidup di dalam kebenaran, bicara yang benar, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah yang Maha Tahu. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.